Ada Bapak Rio. Assalamualaikum Pak Rio. Bapak Rio, Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam. Oke, bisa dilihat di belakang layar, Yai Sarif. Pak Rio, izin volume TV-nya boleh dikecilkan biar tidak feedback. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak Rio? Baik, Pak Rio kalau boleh tahu dari mana ini? Posisi alamatnya di mana? Parung Bogor. Parung Bogor. Silakan Pak Rio, pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai. Dengan tema waspada dan bagaimana agar isu ini tertuntut terarahkan, menghantarkan sebuah kata-kata yang mengandung unsur doa dan doa serta terproteksi kata-kata yang tidak bersifat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang jelas mungkin. Oke, bisa saya sedikit review ini, Yai, bagaimana memperbanyak zikir dan doa lewat lisan kita, mungkin agar tidak ucapan-ucapan yang buruk, yang itu akhirnya menjadi berimbas pada doa yang insya Allah kan, yang mudah-mudahan auzubillah dia kabulkan sama Allah ya. Bagaimana menjaga lisan kita agar terus berzikir dan juga berdoa, Yai? Ya keren, ini pertanyaannya sesungguhnya adalah terapi langsung dari Allah dalam Al-Quran. Jamaah kita lihat, ketika saudara-saudara kita sekarang sedang berhaji, mereka sudah niat berhaji bahkan bertahun-tahun. Tapi sebentar, kalau dalam pelaksanaan ibadah haji, Allah memberikan warning rada serius. Al-hajju asyurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa apa yang ditanya tadi memang sesuatu yang kelewat berat kalau kita tidak ikhtiarkan. Mereka yang sudah pakai pakaian ihram masih dipesan sama Allah. Ente kalau haji ingetin ya, jangan rofas, jangan ngomong yang kotor, jangan fusuk, berbuat fasik, wala jidal, jangan ente berdebat. Padahal lagi pakai pakaian ihram ya akhi. Padahal mereka udah pengen banget bertahun-tahun sebelumnya untuk bisa wukuf di padang Arafah, tetapi tidak urung dipesan oleh Allah. Apa yang bisa kita simpulkan kalau emang nahan urusan yang mulut satu ini rada berat? Makanya Nabi pesan falyakul khairan aw liyaskut. Kalau ente nggak bisa zikir, ente nggak bisa ngucap subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, berat. Karena kau ketika mengucapkan tasbih zikir bukan karena kemampuanmu, bukan. Kita nih jauh dari masa Nabi. Sahabat Nabi yang ada yang dipesan, ente jangan lupa ya berdoa. Kalau dibikin pakai bahasa kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sahabat Nabi. Masih dipesan ente kudu minta tolong. Habis sholat, ya Allah tolong aku biar bisa zikir. Biar lisan ini basahnya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Maka pertanyaan ini menjadi stressingnya adalah buat kita semuanya bahwa memang harus ada ekstra. Ente kudu datang ke majelis taklim. Ente kalau nggak deket sama majelis taklim, nggak deket sama majelis zikir, dipastikan kau punya kalimat gampang betul keluar kalimat kasar. Karena hatinya nggak damai. Imam Ghazali dalam kitab Ihya, kalau ente ketemu ada orang yang ngomongnya kagak enak, kau sesungguhnya sedang diberitahukan suasana hatinya yang kacau balau. Oh, ini nggak bisa dipungkiri. Kata beliau begini, mengutip sebuah syair, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Wah, dalam kitab Ihya disampaikan sesungguhnya ucapan itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Dan lisan dijadikan sebuah petunjuk untuk engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati. Makanya tadi saya sepakat sama Ustazah Muawana, ente jangan anggap gampang tuh penyakit lataan. Pakai lataan kalimat-kalimat yang jorok,
isi hatinya, isi kepalanya gituan doang tuh. Makanya kudu diterapi dengan zikir. Jangan Ustadz ini wajar, jangan. Ente sudah terlalu membiarkan penyakit yang harusnya hati engkau ingat dengan urusan akhirat, pasti yang keluar adalah zikir. Bagi mereka yang cinta kepada urusan dunia, maka mereka tidak akan pernah berpikir panjang untuk melukai hati yang mendengarkan. Jadi pertanyaan tadi adalah PR buat kita semuanya. Bagaimana terapinya? Kudu dekat sama ulama, kudu dekat dengan majelis taklim, kudu bimbing anak kita masuk ke sebuah lembaga yang diajarkan dekat kepada Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kiai Haji Syarif Mantaji atas jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Riel sudah mendengar. Terima kasih atas pertanyaannya langsung dari Parung Bogor. Nah, ini nanti kita juga akan undang pemirsa yang akan bergabung juga lewat video call kami. Tapi menarik apa yang menjadi pembahasan Kiai Syarif tadi, bahwa memang terkadang iman kita itu kan naik, terkadang wayangkus begitu ya. Terlebih iman kita yang mungkin biasa-biasa aja nih ketika di jalan melihat sesuatu yang buruk, apalagi ketika mogok macet segala macam. Refleks pertama kita itu yang muncul adalah ucapan umpatan buruk. Nah, ini bagaimana untuk mendawamkan, untuk mengistiqomahkan agar kita terus berzikir, terus berucap baik begitu ya, dengan kondisi yang mungkin di luar kontrol kita. Bagaimana nih Kiai? Ya baik, karena itu ada Imam Ghazali bikin afatul lisan, bahaya-bahayanya lisan, diurai sama beliau. Maka ada terapinya. Terapinya adalah engkau kemudian melafazkan kalimat-kalimat thayyibah sesering mungkin. Karena dia akhirnya akan meresap menyatu kepada dirimu. Bapak Ibu, kita akan lihat faktanya. Ketika ada orang yang dia setiap kali terjadi sesuatu, saya ketemu karena sama orangnya, ngucapnya alhamdulillah terus. Bahkan dalam keadaan susah dia bilang alhamdulillah, dalam keadaan sedih alhamdulillah. Karena memang dia wiridnya, dawamnya alhamdulillah. Ada orang yang begitu dalam kejadian kesusahan, dia istighfar, kesandung astagfirullahaladzim. Kau sedang berhadapan dengan orang yang lisannya tidak berbilang lagi melafazkan istighfar. Sama begitu kalimat-kalimat negatif, kalimat-kalimat jorok, kau sedang ketemu dengan orang yang isi kepalanya jorok. Maka dia kudu dilatih, paksa. Makanya pada saat kita sholat diajarin, bareng-bareng dibimbing. Jangan kemudian dikit-dikit mengatakan bid'ah, nggak ada di zaman Rasul. Kita ngebimbing, baca tasbih, baca takbir, baca tahmid, baca takbir. Supaya makmum terbiasa, 100 kali ente baca. Jangan berbalik main lihat-lihatan aja, kagak dibimbing. Emang semuanya orang pinter, dia kagak tahu ini ngapa imam berbalik ngeliat muka gua. Padahal dia kudu dibimbing. Artinya perlulah republik ini untuk lebih memikirkan supaya pendidikan agama lebih ditambah, supaya bukan hanya kepada rakyatnya, bahkan pemimpin-pemimpin kita akan mampu menjaga lisan dari melukai rakyatnya. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai Haji Syarif Mantaji.